Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'at sampai kepada kita sebagai umatnya. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Agama Islam sudah mengatur semuanya tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Firman-firman Allah dan hadis Rasulullah menjadi rujukan bagi umat Islam. Jangan melanggar apa yang sudah diatur dan sesuai syariat, apalagi sampai membuat peraturan-peraturan sendiri. Sekarang tidak sedikit dijumpai seorang istri yang membangkang kepada suaminya, berkelakuan tidak baik terhadap suaminya, bahkan ada yang sampai memaki suaminya. Padahal suaminya merupakan seorang pria yang soleh, baik akhlaknya, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah kalau perempuan lebih banyak menjadi penghuni neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Disebabkan karena mereka kufur." Ditanyakan, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau bersabda, mereka kufur kepada suami, kufur terhadap kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, "Aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat rahasia qalbu rahimakumullah. Berikut ini ulasan tentang 9 dosa istri pada suaminya. Dosa istri pada suami yang pertama adalah tidak taat pada suaminya. Istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat kepada suaminya dalam kondisi apapun, selama hal itu masih di jalan kebaikan. Namun saat ini, banyak yang terkesan menyepelekan arti pentingnya patuh terhadap suami. Padahal, ketaatan istri kepada suami akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami. Selain itu, istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan Allah menjanjikan surga bagi istri yang seperti itu. Dosa istri pada suami yang kedua adalah suka menentang perintah suami. Di dalam rumah tangga, sudah kewajiban seorang istri untuk mematuhi suami dan taat kepada suami. Istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan ataupun suruhan, asal masih dalam hal-hal kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Tuhannya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut,
dapat disimpulkan bahwa istri harus taat kepada suaminya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala tetap paling utama. Dosa istri pada suami yang ketiga adalah tidak menemani suami saat tidur. Sepasang suami istri juga senantiasa diwajibkan untuk selalu tidur bersama selama situasi dan kondisi masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama anak-anak wajib meminta izin pada suami terlebih dahulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang istri semalaman tidur berpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Dosa istri pada suami yang keempat adalah suka mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka dan untuk mereka azab yang pedih. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka yang rugi itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang menjulurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, mengesampingkan kepentingan suami karena kepentingan lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mempunyai hak paling besar terhadap seorang wanita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suaminya. Saya bertanya kembali, siapakah orang yang paling besar haknya terhadap seorang lelaki? Maka Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Bazzar dan Hakim. Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang istri terlebih dahulu mementingkan suaminya dibandingkan ibunya ataupun ayahnya. Istri harus meminta izin suaminya jika ingin memenuhi kepentingan orang tuanya. Ridho Allah, ridho suami, surga istri mengalir dari suami. Yang keenam, keluar rumah tanpa izin suami. Jika suami tidak melarang keluar rumah untuk membeli sesuatu atau mengantar anak ke sekolah, maka hal ini tidak termasuk berdosa kepada suami. Tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, istri harus mematuhi perintah tersebut. Yang ketujuh, tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan suami. Hendaknya istri tidak mengeluh atas pemberian yang tak seberapa itu, melainkan mengelolanya dengan baik. Dia juga harus mengkoreksi kehidupan rumah tangganya. Mungkin saja ada dosa yang membuat rezekinya tertahan. Yang kedelapan, menjerumuskan suami ke dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke dalam neraka. Istri yang solehah tentunya selalu menjadi pendamping bagi suami yang baik, bersama-sama beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, cemburu buta berlebihan. Sangat wajar jika seorang istri memiliki rasa cemburu. Selama itu wajar
dan sesuai koridor syar'i. Tapi jika itu hanya cemburu buta dan sangat berlebihan, maka berhati-hatilah, karena bila sifat itu dipelihara, hatinya akan dipenuhi buruk sangka dan menjadi awal mula pertengkaran yang lebih besar. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat-sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mari bangun channel Rahasia Kolbu ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Jangan lupa tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.